Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 7:50 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 20 derajat Celcius. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 520 guys. Jadi sama kayak kemarin ya, 520. Oke, kali ini Suara TKI ingin menyampaikan yaitu masalah perpanjangan kontrak guys. Yang mana kebetulan hari ini ARC saya yang baru sudah pun datang ya, sudah jadi. Dan kebetulan tadi agensi kan datang ke kantor saya, ke pabrik ya. Terus dia ngasih ARC ini. Di samping itu juga kan suruh tanda tangan, banyak banget itu surat yang harus ditandatangan. Namun di situ pihak agensi juga belum ngomong, maksudnya berapa biaya yang harus dibayarkan. Dan setelah itu saya pun nggak ngomong juga sih, maksudnya nggak nanyain ini biayanya berapa, terus yang harus dibayar berapa, saya juga nggak ngomong lah. Terus setelah saya tadi pulang kerja, kebetulan hari ini kan karena pabriknya musim corona ya, jadi sepi, nggak ada lemburan, jadi kami jam 5 tadi pulang. Sesampainya di rumah, saya disempatkan untuk menelpon yaitu pengaduan khusus TKI TKW ya, yaitu 1955. Yang mana setelah saya nelpon, maksudnya sekedar ingin menanyakan masalah biaya apabila perpanjang kontrak itu kira-kira berapa ya. Dan kebetulan saya sempat merekamnya, dan sekarang kita simak bareng-bareng ya. Ini dia rekamannya. ARC, masa berlaku ARC itu dengan masa kontrak kerja itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau kontrak kerja itu masa izin kerja kamu di Taiwan. Ya, maksudnya kamu terikat kontrak kerja dengan majikan sampai kapan? Ya, dan kalau ARC itu diterbitkan oleh kantor imigrasi. Nah, pada umumnya kantor imigrasi memberikan kartu izin tinggal ya, ARC. Biasanya anak-anak suka sebut dengan KTP. Itu berdasarkan masa izin kerja kamu, surat perjanjian kontrak kerja kamu sampai kapan. Jadi diperhatikan hal ini ya. Nah, terus kamu minta siapa yang membantu ngurus ARC? Agensinya. Yang bantu ngurus? Agensi. Dipungut biaya berapa? Belum ini sih, dia juga belum ngomong. Baik. Biaya ARC itu ketentuannya 1.000 per tahun. Ya? Terus itu biaya istilahnya ya, kita memperpanjang kontrak itu berapa itu? Selama 3 tahun gitu. Satu kontrak pada umumnya 3 tahun. Nah, kamu perpanjang dengan majikan yang sama atau ganti? Yang sama. Sama ya? Iya. Baik. Sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk membantu kamu mengurus dokumen-dokumen perpanjang kontrak itu majikan, bukan agensi loh, ya. Tapi kalau minta agensi untuk mengurusnya, agensi boleh memungut biaya kepada majikan ya, bukan kepada kamu. Jumlah biaya yang boleh dipungut oleh agensi kepada majikan tidak boleh lebih dari 1 bulan gaji kamu. Ya. Nah, kamu cukup bayar biaya ARC. Kalau biaya ARC-nya dikasih 1 tahun, biayanya 1.000. Kalau 3 tahun berarti 3.000. Dan masnya juga perlu membayar legalisasi dokumen-dokumen di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, biaya legalisasi berapa? Kita sarankan kamu untuk telepon kepada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Ngecek ke situ, Mas.
Tapi biasanya itu teman-teman yang udah itu yang kurang lebih antara 5.000 lah sama ARC itu. Ya, kalau ada pemungutan biaya di luar dari ketentuan, ada perselisihan tentang hal ini, kita boleh bantu kamu lapor, ya. Oh iya iya iya. Sudah paham belum? Nah itu dia teman-teman penjelasan langsung dari apa itu juru bicara 1955 ya, yaitu tempat pengaduan para TKI TKW di Taiwan, yang mana aslinya yang untuk apa mengurus segala urusan masalah ARC itu harusnya majikan ya, bukannya agensi. Dan apabila apa itu majikan menyuruh agensi yang mengurusnya, itu agensi boleh minta biaya ke majikan ya, bukannya ke kita. Dan seperti tadi yang udah dijelaskan, kita hanya cukup membayar yaitu uang perpanjang ARC atau KTP, yaitu 1 tahunnya 1.000 ya, kalau 2 tahun 2.000, kalau 3 tahun berarti 3.000 ya. Jadi bukan ke kita ya mintanya. Dan tadi seperti disebutkan juga termasuk juga kita harus membayar surat-surat administrasi, yaitu surat-surat tadi ya yang udah diomongkan sama mbaknya tadi ya, mungkin kurang lebih ya antara kita biasanya bayar antara 5 sampai 6.000 ya, itu udah cukup ya. Dan apabila mungkin ada teman-teman yang dimintai biaya ya melebihi dari segitu, pokoknya di atas dari 10.000 atau mungkin 8.000 ke atas, itu berarti sudah melampaui batas ya. Itu harus wajib dilaporkan ke 1955 ya. Kita langsung aja ngadu ke dia, nanti agensi pasti akan kena sanksinya ya. Sebab seperti yang dikatakan tadi, untuk pembiayaan semuanya itu harusnya yang menanggung tuh majikan ya. Kita cukup bayar ARC dan bayar yaitu pembikinan surat-surat administrasi tadi yang sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya dalam urusan kita TKI ya yang berada di Taiwan itu sangat dibantu ya, dibantu sekali, dan pengaduannya pun begitu jelas ya apabila kita nelpon menanyakan ini itu. Cuma kadang di sininya kebanyakan kita kan nggak tahu ya, taunya agensi suruh gini nurut, bayar segini nurut. Karena kenapa? Karena kebanyakan agensi juga ya, maaf aja ya, bukan ngomongin nggak baik atau gimana ya, tapi emang kebanyakan agensi itu seolah-olah kayak gimana ya, mencari kesempatan pada teman-teman yang nggak ngerti, istilahnya dipungut biayanya besar pun biayanya anak-anaknya tuh diem ya. Diemnya karena kenapa? Karena mungkin takut, atau mungkin nanti ya, apalagi nanti nggak diurus malah dipulangin. Jadi mereka tuh takutnya itu, jadi diminta biaya segini, disuruh gini, akhirnya nurut ya. Padahal kalau kita berani ngadu ya, itu justru kita akan dilindungi ya, akan dibantu. Dan apabila ada sesuatu yang malah bikin kita ribet, mereka pasti akan langsung datang memberi pertolongan kepada kita ya. Jadi pada teman-teman semuanya, kalau emang ada bermasalah ya, masalah biaya pembayaran seperti tadi, perpanjang kontrak atau mungkin mau pindah majikan, itu kalau berdebat masalah biaya atau yang lainnya, itu bisa dihubungi 1955 ya, pengaduan seperti tadi. Begitu sangat jelas, dan saya rasa emang sangat membantu banget ya. Jadi pada teman-teman jangan takut ya, apabila emang ada sesuatu yang menjengkelkan atau mungkin tidak pas, silahkan telepon saja ke 1955. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silahkan tuliskan komentar kalian. Mohon maaf apabila ada salah dalam berkata ataupun penyampaian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.